Indonesia itu Pak Eko tergantung arek-arek iki. Tergantung mahasiswa di dekade sekarang. Selamat gak selamatin negara iki, bangsa iki terpuruk atau jayanya bangsa ini tergantung generasi murai. Nah aku karo Pak Eko iki wis old ya, wis tuwek ya, wis wong biyen iki, wis wong wingi ya. Awakmu wong saiki ngono lho. Jadi Anda harus gede hatinya, supaya gede hatinya ya ojo pisah karo Gusti Allah rek. Ngono lho gampangane iki. Ojo duwe masalah karo Gusti Allah. Kon tau krungu lagu Melayu Laksamana Raja di Laut. Ya. Jadi Indonesia kudune lak Laksamana Raja di Laut rek. Ya Pak ya? Kudune Pak. Kudune Laksamana Raja Laut itu ya Indonesia iki. Ya toh? Kita nyun sewu rek ya. Laut itu Mas, di dalam dunia maritim Mojopahit dulu itu kan urusan luar negeri. Tapi kalau urusan dalam negerinya kan sungai. Betul enggak? Nah, ketika Indonesia itu sibuk ekspor Mojopahit kemudian Demak sibuk ekspor itu kapalnya itu gak lincip ngene iki rek. Kapal iku melenduk kayak bengkuang. Karo bengkuang ya. Jadi kapal iku melenduk ngene iki kayak bengkuang. Ya terus jadi karena isinya jauh lebih banyak daripada naik kapal itu terepes ngene iki ya. Kemudian waktu itu mulailah perusak-perusak dunia dari arah barat, yaitu pasukan Portugis. Anda tahu ya, Amerika itu kan lahir di atas mayatnya orang Indian, betul enggak? Ya, ojo lali ya, bangsa Indian itu punah loh, sak bangsa loh. Jangan lupa ya, Anda pernah baca bangsa Inka Maya yang teknologinya juga sangat tinggi toh. Hilang toh bangsa Inka Maya oleh Spanyol, betul enggak? Jadi kan kudu waspada rek. Wis tadi apa-apano ya anjene iko sing garai rusak dunya iku. Ya teko kono iku ngono. Cuman aku gak enak nek ngomong terang-terang, tapi kamu paham ya. Jadi Amerika kate gaya ya apa masih ngomong gedung putih ngomong apa ya wong kon iku hidup di atas mayat bangsa Indian, betul enggak? Dan kalau yang di Amerika Latin kan seluruh bangsa Inka Maya itu musnah, habis entek. Wong Jawa sing gak entek. Mergo wong Jawa iku diarani goblok ya goblok, diarani pinter ya pinter nemen. Nek misale wong Jawa biyen bersikap kaya wong Indian ya entek temen, Pak. Tapi mergo kene iki luwes. Diperkosa iku pertama berontak suwe-suwe nggih mboten sampeyan terusaken. Nggih. Terus iku begitu wis memperkosa terus ngene, empun ta niki, ngono iku. Malah empun ta, mboten malih ta ngono kan. Nek wong Jawa iku pokoke duwe jenis psikologi dan ginekologi yang aneh gitu ya. Makanya COVID ini juga menurut saya kalau Anda riset dibanding Malaysia, dibanding negara-negara lain, seharusnya tingkat keterpaparan COVID di Indonesia kan seharusnya 10 kali lipat, 100 kali lipat dari yang sekarang. Betul enggak? Lalu nek Malaysia dengan penduduk virusnya 30 juta, terpaparnya sampai segitu banyak, Indonesia itu 300 juta. Gak sampai ono wong gledak-gledak ndek dalan gak. Sing gelandangan ndek dalan yo sehat-sehat saja. Sing muda ndek dalan masuk angin gak. Lak wis ah. Gak ono rek gelandangan masuk angin ngelu ndase ya gak ono. Gak ono. Mulane nek kon kepengin sehat walafiat dadi yo gelandangan. Jelas yo. Muda nek perlu ya. Gitu. Wis gak masalah kon, masalah. Jadi saya mencurigai Pak Eko, Indonesia itu harus dipelajari, harus diteliti. Punya imunitas antropologis. Kenapa antropologis? Karena ada jangka waktu kehidupan mereka berabad-abad yang sangat panjang yang terkait dengan kehidupan alamnya, rempah-rempahnya, cuacanya, sungai dan daratnya, darat dan lautannya dan seterusnya sedemikian rupa sehingga jenis ketahanan manusia Indonesia utamanya Jawa itu berbeda dengan ketahanan orang Amerika. Nek agak lokal deh ya. Nek peristiwa lumpur itu terjadi di Amerika dan ribute deh. Dan ribute. Gempa Jogja itu tahun 2006. Iku nek kejadian di Amerika itu wis gak entek. Padahal kita Jogja itu 3 bulan cukup. Dan saya sama Sri Sultan
menyatakan di sebuah acara resmi bahwa Jogja menutup diri dari semua bantuan nasional maupun internasional. Jogja sudah bangun kembali. Dan gak ada orang rewel deh. Aku kalau kayak Kanjeng ini aktif dalam evakuasi gempa itu. Aku nggawe nomah dari mek iso 12 dadi sudah loro. Apa sebabnya? Pertama, waktu identifikasi sing butuh omah sapa rek iki. Aku acara di lapangan terus aku takon, "Bapak Ibu nek misale niki enten sing ngajeng damelke omah 10, sinten mawon sing didamelke?" Itu mereka tidak rebutan, mereka malah nunjuk orang yang paling butuh. Niko mawon, Mbok Niko lho, Pak Niko lho, ngono. Itu luar biasa, Pak Eko. Jadi kalau sampean dulu zaman gempa itu ke Jogja bawa bantuan, ya. Kalau sampean masih di kota, itu sampean cegat, Pak sini belum dapat Pak. Jadi bantuan sampean kalau sampean sudah masuk desa, Pak sana yang belum dapat sini sudah, ngono deh. Itu jadi orang itu semakin di desa semakin lumayan. Jadi mari kita belajar ke masa silam. Jadi di Jogja itu saya hanya kasih 12 rumah bisa menjadi 62, tapi apa? Misalnya wong situ oleh 30 juta apa mana ya. Ngono menene iki rombongan nang omahku nang Kadipiro ya. Terus matur, "Cak niki janis wong siji 5 yuta mohon cekap niki." Liyane saged didamel kanca-kanca liyane, dulur-dulur liyane. Jadi akhirnya omah 12 itu dadi sudah loro. Itu karena masing-masing orang itu bersikap sosial, bersikap kasih sayang kepada yang lain-lain dan proporsional untuk menentukan, untuk memilih dan mengidentifikasi siapa yang paling tepat mendapatkan. Dan itu hanya terjadi di Bantul. Dan itu luar biasa evakuasinya. Mulane Covid iki aku ya gak gumun. Kok waras-waras dhewe sing marang duduk pemerintah. Pemerintah kate ngene gak wani ngono, gak wani pokoke nganut WHO lah ngono ya. Dadi rakyate di Surabaya iki ya tahu saiki level piro Surabaya? Ndak level 1 tau sekarang. Dia tak dongakno kok sampai November Desember gak munggah ya. Gue nek kira-kira sampai Desember tetap landai, tetap level 1, insya Allah Januari munggah wis waras wae. Ngono ya. Muga nek wis waras iso makiyani niki sak karep-karepmu ya. Itu mudah-mudahan ya. Saya tidak bisa menentukan apa-apa gitu ya. Saya bukan siapa-siapa juga, saya tidak punya kuasa dan kekuatan apa-apa. Pokoknya aku paling gak iso ndongakno awakmu lah. Upama ana meningkate ya awakmu tetep gak kena gitu loh. Dadi aku bisi covid fit arek iku ojo di ngono paling pola aku ojo sakno arek iku wis ndolek bojo gak oleh-oleh gitu kena covid pisan terus ya apa iku ngono sakno arek-arek iku ya wis nyambut gaene bangkrut bolak-balik kena covid pisan ya to. Saiki bedane ambune kembang karo taek gak iso bedakno ya to karena kehilangan daya penciuman to ya to. Ana koncone sing ngentut enak ambune padahal mergo kena covid lho ya. Ngono ya Raya. Oke. Sekarang kita satu nomor dulu kita istirahat, setelah itu saya mohon Pak Rektor dan semuanya Pak Suko semua merespon ya. Aku njaluk Laksamana Raja di Laut Mbak Yuli ya. Mudah-mudahan suatu hari kita menjadi Laksamana Raja di Laut karena 2/3 tanah Nusantara itu adalah laut sehingga kita harus menjadi raja di laut dan dulu kan asal-usulnya Allah ngesoi kesejahteraan itu di Indonesia lah ngono. Mulai dari segoro 2/3 iku rek. Ngono. Nek gak percaya kok ceken dhewe ya. Gitu ya. Aku jane yo ngarang tok tapi ya angel dibantah jane ngono iku rek. Ngono ya. Oke, bismillah. Yuk. Sire. Tadi Pak Eko mengatakan kepada saya bahwa yang paling mencemaskan dari bangsa Indonesia adalah semua termasuk tokoh-tokoh dan kaum intelektual itu kehilangan jati dirinya, menurut itu bahasa beliau. Aku saiki takon nang anakku telu ya. Anggi, ini kita ngomong tentang jati diri. Jati diri berarti diri yang sejati, betul enggak? Aku biyen tahu ngomong Sunan Kalijaga telat gawe cagak masjid iku terus mek iso numpuk tatal-tatal mergo gopo kabeh terus ana orang-orang sing ketugel gulune. Terus karo Sunan Kalijaga disambung nganggo serpian tatal iku ndase karo awake
Itu sebenarnya kan simbolisme atau amsal bahwa manusia itu jangan podol antara ndase karo atine, antara pikirannya karo atine. Itu kan amsal saja. Jadi aku takon, Kanjeng Nabi dulu waktu kanak-kanak dibedah oleh malaikat Jibril iku ndase ta dodone. Jadi yang nomor satu, presidennya manusia itu di dalam dada apa dalam kepala? Jadi subjek utama manusia itu hatinya apa pikirannya, gampangan ngono. Nah ini harus jelas. Karena Anda di kampus ini kan dieksplorasi pikirannya, padahal pikiran itu kan sebenarnya hanya pegawainya hati. Nah, yang punya irodah, yang punya amr, yang punya giroh itu hati. Pikiran itu hanya karyawan yang melaksanakan dikongkon. Misalnya ono badang tikus, terus irungnya lapor nang pikiran ini mempetakan, oh iki bosok, berbau busuk ya. Terus pikirannya lapor nang atine, cak niki enten ambu badeg, niki ya nopo saene, itu ya. Terus ya nek ngono terus atine njawab, ngono hitungan kira-kira api tagak digawe awakmu kabeh. Terus pikirannya menyimpulkan bahwa bau busuk itu bisa merusak banyak hal di dalam diri kita. Maka kemudian hatinya mengaku, nek ngono utahno. Terus pikirannya memerintahkan tenggorokan untuk memuntah. Jadi itu satu mekanisme birokrasi yang hitungannya mungkin hanya sekon atau detik ya. Begitu cepat. Jadi manusia itu harus punya kepekaan hati. Jadi misalnya ini kon delok Uber Cup ya. Iku cek kon kate drop shot tak kate lambung iku keputusannya kan pada detik itu juga harus memutuskan tak kate ngene tak kate ngene ya. Yang itu tidak bisa lewat pikiran. Itu hatinya yang memutuskan dalam waktu yang sangat cepat gitu ya. Padha karo bal-balan kate teleser lambung itu sikile sudutnya berapa itu semua adalah keputusan dari feeling atau apa hatimu gitu ya, kolbu dan fuad, kalau mendalam namanya fuadun gitu ya. Jadi kita harus tahu, Anda mahasiswa memang mengeksplorasi akal pikiran Anda, tapi jangan lupa Allah itu di dalam Al-Quran di firman adalah lahum kulubun la yafqahuna fi biha gitu ya. Mereka saya kasih hati tapi tidak mau yafqahun, artinya menegaskan, memverifikasi, mengkonfirmasi, merumuskan dan mengkonfirmasi suatu hal, namanya yafqahun. Makanya ada tafakuh fitin itu artinya itu kerjasama antara hati dan pikiran untuk menegaskan sesuatu hal. Elek titik kan gitu. Itu namanya tafakuh. Allah mengatakan ya lahum kulubun la yafqahuna biha. Aku sudah kasih mereka hati tapi mereka tidak melakukan konfirmasi dan peneguhan dengan hatinya itu mengenai sesuatu hal. Jadi akhirnya manusia rusak karena apa? Karena menganggap pikiran itu presidennya. Kalau pikiran itu menteri-menteri inilah, kepala-kepala bagian, dirjen-dirjennya gitu loh. Memang lebih banyak jumlahnya, lebih ruwet petanya, tapi dia hanya di bawahnya hati. Jadi sekarang Anda nomor satu hatimu dipertegas dulu. Nomor siji kudu bahagia. Arek-arek mae bahagia kabeh. Gamek gembira. Kok gak bahagia ya apa? Drijimu 5, mripatmu 2, irungmu iku lak ndek antarane pipi to. Bayangno nek irungmu iku rada mendukur titik ngono. Utawa karo malaikat diunjukno rene, set ngono. Ya apa? Jadi apa yang membuat Anda tidak bahagia? Wong semuanya sempurna, semuanya beres kok. Gitu loh. Perkara kamu gak soge itu urusan nomor 17 lah, gak soge, gak masalah. Gak soge, aku gak tahu soge, aku ya gak tahu melarat. Aku pokoknya nganut Gusti Allah titik. Jadi urusan itu soge melarat. Tidak menjadi ukuran saya bahwa hidup itu kaya material atau miskin material. Yang penting saya bisa menjalani hidup karena rezeki Allah sepanjang saya ditugasi hidup kan udah. Jadi ojo awakmu mergo dhuwitmu gak akeh terus gak bersyukur, gak bahagia. Kok cik gembenge kok niku gamoe lak ngono. Ojo gamo rek kudu gede atimu. Ya apa kate gak gede hati wong kene iki khalifatul fil khalifah di bumi. Ini jailun fil ardi khalifah. Aku menungso. Aku iki wakil Gusti Allah di bumi rek. Aku gede hatiku, aku semangat.
aku di PPNS, oke, dia gak masalah. Yang penting aku kok berjuang, saya iso-isoku. Tapi yang berjuang adalah dirimu, maka sekarang yang harus kamu tegaskan adalah dirimu itu. Jangan sampai kehilangan jatinya kan gitu. Nah, Nek Sabrang mengatakan jati diri itu personalitas. Kalau jabatanmu, fungsi sosialmu itu namanya identitas. Gitu ya. Nek dosen identitas, rektor identitas. Tapi kalau Eko itu personalitas. Nah, personalitas ini kan paruh-paruh, ada yang kultural, ada yang natural.